Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu pertemanan. Tapi, kita bakal lihat dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda, yaitu gimana sih Islam memandang sebuah ikatan pertemanan yang luar biasa ini? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh pikirin sebentar. Menurut kalian, teman sejati itu yang kayak gimana sih? Apa yang bikin mereka itu berharga banget? Pertanyaan ini sebetulnya adalah inti dari semua obrolan kita hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kenapa sih kita butuh teman? Ternyata, ini bukan cuma urusan sosial biar nggak kesepian aja loh, tapi ini adalah kebutuhan mendasar manusia yang akarnya itu kuat banget secara spiritual. Jadi, ada satu konsep keren dalam Islam yang disebut al-insan madaniyun bitobi'i. Artinya, yaitu tadi, manusia itu kodratnya makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Coba deh bayangin, mulai dari nasi yang kita makan, baju yang kita pakai, sampai ilmu yang kita dapat. Semuanya itu pasti ada campur tangan orang lain. Kita memang dirancang untuk saling terhubung dan saling bantu. Dan kerennya lagi, Al-Quran itu memperkuat ide ini dengan cara yang indah banget. Ayat ini bilang, ikatan antar orang beriman itu bukan sekedar teman, tapi setara dengan saudara. Udah kayak keluarga sendiri. Jadi ini benar-benar mengangkat level pertemanan ke tingkat yang sangat tinggi dan sakral. Nah, ini dia poin kuncinya. Punya teman yang soleh, yang baik, itu adalah salah satu bentuk rezeki dari Allah. Rezeki yang nilainya jauh lebih mahal dari harta benda apapun. Mereka itu bisa jadi pelindung kita, support sistem kita, dan bahkan jadi saksi kebaikan kita. Nggak cuma di dunia ini, tapi juga di akhirat nanti. Oke, kalau pertemanan sepenting itu, gimana dong cara membangunnya dengan benar? Nah, Islam itu udah ngasih kita semacam blueprint atau panduan praktisnya yang kita sebut sebagai adab. Ini adalah tata krama untuk membangun persahabatan yang kuat dan diberkahi. Setidaknya ada 6 pilar utama nih. Pertama, niatnya harus lurus, tulus karena Allah, bukan karena ada maunya. Kedua, saling menghormati, hargai perbedaan. Ketiga, ini wajib, jujur, dan bisa dipercaya. Keempat, siap sedia untuk saling tolong. Kelima, jaga lisan, bicaralah dengan lembut. Dan yang terakhir, yang kadang paling berat, gampang memaafkan. Kalau keenam hal ini bisa kita pegang, wah itu resep jitu buat hubungan pertemanan yang awet. Coba dilihat betapa Islam mendorong kita untuk saling bantu. Hadis ini ngasih kita jaminan kalau pertolongan Allah itu bakal datang ke kita, selama kita juga lagi sibuk nolongin teman kita. Ini kan motivasi spiritual yang kuat banget ya untuk jadi teman yang selalu ada buat sahabat kita. Sekarang kita masuk ke topik yang super krusial, memilih teman. Ini bukan sekedar milih teman nongkrong loh, ini tuh ibaratnya kayak kita lagi milih cermin buat diri kita sendiri. Karena karakter mereka, cepat atau lambat, pasti akan memantul ke diri kita. Rasulullah pernah memberikan perumpamaan yang luar biasa cerdas soal ini. Berteman dengan orang baik, itu kayak kita lagi deket-deket sama penjual parfum. Walaupun kita nggak beli parfumnya, kita pasti bakal ikut wangi kan? Sebaliknya, berteman sama orang yang buruk itu kayak ada di dekat pandai besi. Kalaupun kita nggak kena percikan apinya, minimal kita bakal kena bau asapnya yang nggak enak. Analogi ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya pengaruh teman ke diri kita. Dan hadis ini seolah jadi penegasan dari perumpamaan tadi. Agama di sini artinya bukan cuma soal ibadah, tapi juga karakter, kebiasaan, dan cara pandang kita. Semua itu sangat dipengaruhi oleh siapa teman terdekat kita. Makanya perintahnya jelas banget, hati-hati, perhatikan betul siapa yang kita pilih jadi sahabat. Lantas gimana cara ngenalin teman yang baik ini? Nah, ini ada semacam checklist praktisnya. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah dia ngingetin kita sholat-sholat? Apakah akhlaknya mulia? Apakah dia kelihatan tulus ikut bahagia waktu kita sukses? Dan yang gak kalah penting, apakah dia berani ngasih tahu kita dengan cara yang baik kalau kita salah? Kalau iya, wah, pertahankan teman seperti itu. Memilih teman yang tepat itu bukan cuma soal biar hidup kita asyik di dunia aja. Ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang keuntungannya itu luar biasa baik buat kehidupan kita sekarang maupun buat kehidupan di akhirat nanti. Coba kita bedah ya untungnya. Di dunia kita jadi lebih semangat ibadah karena ketularan. Hati kita lebih tenang karena ada tempat berbagi dan kita jadi punya rem yang ngejaga dari perbuatan salah. Nah, di akhirat untungnya lebih dahsyat lagi. Teman yang soleh itu konon bisa memberikan syafaat alias pertolongan buat kita. Dan kita bisa berkumpul di bawah naungan Allah. Masya Allah.
Nah, ini dia jaminannya. Hadis ini secara spesifik menyebutkan kalau salah satu golongan yang akan dapat perlindungan khusus di hari kiamat nanti adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini bukti betapa bernilainya persahabatan yang dibangun atas dasar ketulusan karenanya. Luar biasa kan? Tentunya, untuk menjaga persahabatan yang sehat, kita juga harus tahu apa saja sih penyakit yang bisa merusaknya. Ada beberapa sifat negatif yang wajib banget kita hindari. Waspadai 4 racun pertemanan ini. Pertama, iri hati yang bikin kita nggak tulus. Kedua, menggunjing atau gibah yang menghancurkan kepercayaan. Ketiga, adu domba yang sengaja bikin konflik. Dan keempat, sombong yang bikin kita ngerasa lebih baik dari teman kita. Masing-masing dari sifat ini bisa pelan-pelan membunuh ikatan persahabatan, bahkan yang paling kuat sekalipun. Jadi, kesimpulannya sederhana banget. Pertemanan itu bukan sekadar buat senang-senang. Ini adalah investasi yang sangat serius untuk kehidupan kita di akhirat. Kuncinya cuma dua. Jadilah teman baik seperti yang kamu harapkan dan pilihlah teman yang bisa membawamu jadi lebih dekat sama Allah. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan sama-sama. Coba deh, lihat lagi lingkaran pertemananmu sekarang. Kira-kira mereka sedang membawamu ke arah mana? Ke arah kebaikan atau justru sebaliknya? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.